Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita, innama a'malu binniyat, segala sesuatu kembali pada niatnya, wa innama likullin ri'in ma nawa, seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan dan apa yang dia usahakan. Kalau seandainya seseorang melakukan sesuatu semata-mata mengharapkan ridho Allah, maka kemuliaan yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya seseorang melakukan sesuatu semata-mata hanya ingin mengharapkan pujian dari orang yang ada di sekitarnya, maka ketahuilah yang dia dapatkan hanya kesia-siaan belaka. Ingat, ikhlas menentukan hasil akhir. Apapun yang kita lakukan, kalau kita ikhlas, yang kecil bisa jadi yang besar. Tapi kalau kita tidak ikhlas, yang besar bisa jadi yang kecil. Ulama-ulama juga pernah mengingatkan, ciri-ciri orang yang ikhlas itu adalah orang yang mampu menutupi kebaikannya seperti ia pandai menutupi keburukannya. Artinya tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak sadar apa yang telah dikeluarkan oleh tangan kanan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah gila dengan pujian manusia. Seperti halnya kita melakukan amal kebaikan, jangan pernah sesekali kita memamerkan amal kebaikan kita kepada orang di sekitar kita. Cukup Allah saja yang maha mengetahui. Suatu ketika seorang murid bertanya kepada seorang imam, "Wahai imam, nasihatilah kami dalam hal beribadah." Sang imam pun menjawab dengan sangat singkat, "Alaikum bil asrar, rahasiakan amal ibadahmu." Subhanallah, kita merahasiakan amal ibadah kita dalam arti kita ikhlas hanya ingin ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya lagi, kita diberikan musibah, diberikan cobaan, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada kata yang lebih indah selain kata ikhlas. Bila cobaan ini adalah kehendaknya, maka kita ikhlas dan senang hati menerima cobaan ini. Karena hati yang terluka hanya bisa terobati oleh hati yang ikhlas dan berserah diri kepadanya. Saudara-saudaraku, ingat, orang yang ikhlas tidak bisa diganggu oleh syaitan. Bahkan syaitan sendiri mengadu dan bercerita kepada Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah, yang sulit aku goda dan aku sesatkan. Subhanallah. Ingat, ilmu ibarat bibit, amal ibarat sawah, dan ingat, ikhlas ibarat airnya. Apalah artinya bibit? Apalah gunanya sawah kalau tidak ada pengairan di sekitarnya? Apalah artinya ilmu kalau tidak diamalkan? Dan apa gunanya amal kalau tidak dibungkus dengan keikhlasan? Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang mukhlisin, pribadi-pribadi yang beramal karena Allah dan untuk Allah.